1D NPM 203209098. Di sini saya akan melanjutkan materi 2 yaitu Din al-Islam untuk mempresentasikan di depan orang tua. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup Din al-Islam. Din al-Islam merupakan tatanan hidup, syariah atau aturan, serta jalan hidup ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Jadi Din al-Islam itu merupakan suatu tatanan hidup yang diberikan oleh Allah untuk ciptaannya, seperti berisi aturan-aturan. Nah, tujuan dari Din al-Islam ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang dalam terminologi Islam disebut tauhid. Jadi Din al-Islam itu juga bisa disebut sebagai tauhid atau mengesahkan Allah. Untuk tauhid sendiri dibagi menjadi 3, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu tauhid rububiyah yang artinya percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya. Maksudnya tauhid rububiyah ini kita mempercayai bahwa Allah itu cuma satu dan kita hanya menyembah Allah saja. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, yaitu manusia meningkatkan ibadah semata-mata karena Allah. Jadi setelah kita mempercayai agama Allah, kita mempraktekkan dengan cara apa? Ibadah hanya semata-mata untuk mencari pahalanya Allah. Yang ketiga yaitu tauhid sifat, yaitu merupakan pemahaman dan penghayatan orang-orang muslim terhadap sifat Allah. Jadi di samping kita meningkatkan ibadah, kita juga memahami dan menghayati orang-orang muslim terhadap sifat-sifatnya Allah. Kemudian yang keempat, tauhid qauli atau amali, yaitu tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi diikrarkan secara lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Untuk ciri-ciri Din al-Islam, saya akan menyebutkan agama pedoman hidup yang sempurna. Di sini diterangkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 175, yaitu fa'amal ladina amanu billahi wa tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatih min huwa fadli wa yahdi bihim ilaihi syiratal mustaqimah. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, maksudnya surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya, maksudnya masuk ke dalam surga. Islam dan pluralisme budaya di Indonesia. Sebelumnya, saya akan membahas pluralisme, yaitu diartikan sebagai sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama ataupun budaya yang ada dalam suatu masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai. Jadi pluralisme itu seperti istilahnya itu banyaknya agama yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia sendiri kan agama nggak cuma Islam saja, tapi ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Terus kalau pluralisme agama juga nggak cuma kayak misalnya Alito itu enggak, tapi kan ada NU, ada Muhammadiyah kayak gitu. Serta diterangkan oleh Departemen Agama, yang mana pembangunan kerukunan beragama dalam melaksanakan pola pembinaan kerukunan hidup antar manusia beragama. Jadi semuanya itu boleh. Untuk hubungan antara umat beragama itu adalah hubungan antara satu pemeluk agama yang sama, sedangkan persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal sebagai istilah ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada ukhuwah ubudiyah, persaudaraan kita dengan Allah. Yang kedua ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama umat manusia, manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga ukhuwah wataniyah atau persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir ukhuwah fid din al-Islam, yaitu persaudaraan antara sesama umat muslim. Cara menjaga hubungan antar umat beragama bisa dilakukan dengan 3, yaitu yang pertama tidak saling mengganggu atau mengejek agama orang lain, yang kedua saling menghormati hari raya agama lain, dan yang terakhir bersatu untuk menciptakan kedamaian. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.